Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah musta'inu billah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Para ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan tentang manaqib Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, di mana pada minggu yang lalu kita sampai pada halaman 15, di mana dalam bahasan tersebut Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu mencapai martabat tertinggi dalam kewalian, yaitu setelah beliau mengamalkan wirid thariqah Tijani. Saya ulang lagi agar supaya kita ini paham, karena banyak ikhwan tidak paham dengan martabat Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Juga ada ikhwan mempertanyakan syarat-syarat thariqah. Perlu diketahui, kalau ada ikhwan mempersoalkan syarat thariqah, berarti dia tidak pantas masuk thariqah. Kalau ada tentara mempersoalkan syarat-syarat jadi tentara dipersoalkan, berarti tidak siap jadi tentara. Jadi kalau memang sudah siap jadi tentara, maka apapun syarat-syarat dilaksanakan, nggak usah tanya. Apalagi mempersoalkan. Saya tadi membaca satu postingan tentang syarat thariqah. Di antara syarat thariqah itu adalah tidak boleh ziarah kepada wali di luar Tijani. Ini ada yang mempersoalkan, katanya dianggap ini sombong dan lain. Ini karena tidak ngerti masalah. Bila orang seperti itu bisa jadi ketika baiat dulu pokoknya baiat itu, dan tidak dijelasin syarat-syaratnya. Nah, ini permasalahan di belakang, akhirnya jadi masalah. Karena banyak ya tanpa ngaji, tanpa ini dan sebagainya, datang baiat-baiat yang penting banyak baiat, setelah itu kayak sampah. Kenapa saya bilang kayak sampah? Karena memang ya baik, ya kita lanjut. Tentang masalah syurudul thariqah, ya ikhwan Tijani kalau memang mau masuk wajib menerima syarat yang telah ditentukan. Kalau kita mau masuk sekolah, kita tidak bisa menggugat aturan sekolahan. Betul apa tidak? Betul. Aturan sekolah itu misalnya hari Sabtu pakai pramuka, kita tidak boleh menggugat mau pakai baju putih-putih hari Sabtu, tidak bisa. Jadi aturan satu lembaga wajib ditaati oleh siapa saja yang mau masuk ke dalam lembaga tersebut. Jadi itu permasalahannya.
Kemudian para ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu masalah tersebut akan kita bahas dalam sesi yang lain. Kita sekarang fokus membahas tentang manaqib Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Ya. Pertama yang perlu dicatat di sini, ya, Sayyidi Syekh radhiyallahu an, ya, kita kilas balik sejak umur 20 tahun sampai dengan 46 tahun, ya, beliau itu mengembara mendatangi para aulia dan mendapatkan banyak amalan khususiyah dari mereka. Kemudian Sayyidi Syekh radhiyallahu an mengamalkan di antara amalan khususnya itu thariqah khalwatiyah. Konon juga Sayyidi Syekh radhiyallahu an mengamalkan thariqah qadiriyah dan lain sebagainya. Ya, sekitar 6 thariqah yang beliau pernah kerjakan. Kemudian yang terakhir beliau itu mendapatkan wirid thariqah khalwatiyah dari Syekh Mahmud Al-Kurdi dari Mesir ketika beliau pulang haji. Kemudian setelah itu beliau beribadah, bermujahadah sampai pada umur 46 tahun Sayyidi Syekh radhiyallahu an mendapatkan futuh pertama, Fathul Akbar, ya, di mana beliau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar, bukan mimpi. Kemudian dalam pertemuan pertama itu beliau mendapatkan amalan langsung dari Rasulullah, istighfar dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masing-masing 100 kali dibaca pagi dan sore. Sampai pada tahun 1200 Hijriah beliau mendapatkan tambahan amalan berupa la ilaha illallah. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau untuk melepas semua amalan yang pernah didapat dari para wali. Jadi semua amalan khususnya yang didapat dari para wali diperintahkan oleh Nabi agar ditinggalkan, karena beliau sudah langsung mendapatkan amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus Kemudian beliau Sayyidi Syekh radhiyallahu an diberi tugas untuk ngajarkan, untuk nalkin wirid thariqah ini kepada siapa saja yang mau mengamalkan. Kemudian para hadirin rahimakumullah, sampai beliau umur 64 tahun. Dari 50 sampai 64 tahun. Berapa tahun? 14 tahun beliau mengamalkan wirid thariqah Tijani yang memang asli dari Rasulullah kepada beliau. 14 tahun diamalkan dengan istiqomah. Baru pada bulan Muharram beliau mendapatkan martabat al-qutbaniyatul uzma. Jadi beliau dapatkan martabat qutbaniyatul uzma, wali kutub yang agung, itu pada umur 64 tahun setelah 14 tahun mengamalkan wirid Tijani dan tidak mengamalkan wirid-wirid yang lain. Nah ini yang tolong perhatikan. Jadi ini yang harus kita ketahui bersama. Sayyidi Syekh mendapatkan martabat al-qutbaniyatul uzma bukan karena mengamalkan wirid yang lain.
Tapi setelah beliau murni mengamalkan wirid yang diberi oleh Nabi kepada beliau, yaitu wirid Thariqah Tijaniyah, istighfar, selawat, la ilaha illallah. Jadi 14 tahun baru mendapatkan martabat al-Qutbaniyatul Ummah. Kemudian 1 bulan berikutnya di bulan Safar, tepatnya tanggal 18, beliau mendapatkan martabat al-Qutbul Maktub. Sampai di sini jelas? Jadi yang perlu ditegaskan di sini, beliau mencapai puncak tertinggi itu bukan dengan wirid-wirid dari para guru yang lain, tapi setelah mengamalkan wirid khusus yang diberi oleh Rasulullah sebagaimana yang kita baca. Cuma pada saat itu formatnya baru wirid lazim pagi sore, belum ada wazifah dan belum ada hailah. Tuh. Jadi sehingga kalau kita berpedoman hanya dengan kitab Jawahirul Ma'ani, maka wirid Tijani itu hanya lazim pagi sore, tidak ada wazifah, tidak ada hailah. Kemudian ketika beliau umur 66 tahun, jadi 2 tahun setelah dia mencapai Qutbul Maktub, muridnya Syed Ali Harazim mendapatkan futuh Fathul Akbar. Dalam satu wilayah tidak ada 2 pemimpin, tidak boleh ada 2 pemimpin. Jadi dalam satu provinsi tidak boleh ada 2 gubernur. Dalam satu kabupaten tidak boleh ada 2 bupati. Dalam satu negara tidak boleh ada 2 presiden. Demikian juga dalam martabat kewalian dan kenabian, ya setelah Rasulullah SAW menjadi nabi, nabi hanya 1 dalam 1 zaman. Adapun sebelumnya Nabi dalam 1 zaman itu kadang-kadang lebih dari 1, 4, 6 sampai 10 dan sebagainya. Bahkan Rasul pun juga ya dalam satu wilayah ada 2, contohnya Nabi Musa dan Nabi Harun, bareng-bareng sama-sama Nabi dan Rasul. Tapi ketika Rasulullah mau hadir, mau lahir, maka kenabian di stop. Jadi selama 600 tahun tidak ada nabi setelah Nabi Isa wafat, sehingga ajaran agama Nabi Isa Sallallahu Alaihi Wasallam itu lama kelamaan pudar dan banyak mengalami perubahan dan pemalsuan oleh orang-orang tidak tanggung jawab, sehingga pecah belah menjadi 72 golongan. Jadi 72 golongan, Yahudi pecah menjadi 71 golongan, dan Islam akhirnya juga pecah jadi 73. Dan ini sudah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala untuk nyaring manusia. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya tolong ini biar tidak ini ya, kalau ngomong sendiri repot juga nanti bingung nanti ya. Jadi agar supaya tidak karena ini penting sekali. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan setelah 600 tahun. Jadi 300 tahun, ya, 3 abad itu sudah ajaran itu tidak bertahan. Ajaran sebelumnya, terutama yang dari Nabi Isa sudah dirusak. Maka 300 tahun berikutnya itu dikenal dengan masa fatrah, masa kosong kenabian. Jadi
600 tahun dibagi 2, 300 tahun agama sebelumnya masih jalan. Sampai puncaknya 300 tahun rusak total. 300 tahun sebelum Rasulullah hadir di alam nyata ini, seluruh ajaran agama sudah tidak ada yang asli, sudah tidak ada yang benar, sudah dirusak. Dan pada saat itu terjadi kekosongan. Memang dikosongkan, kenapa? Agar supaya jelas tugas Rasulullah dan keberhasilannya agar jelas, maka dihapus, tidak ada dulu, disebut masa fatrah. Orang-orang yang hidup pada zaman masa fatrah ini tidak dituntut atau tidak kena taklif syar'i. Jadi mereka karena tidak bertemu dengan para nabi, sehingga karena mereka tidak bertemu dengan para nabi dalam waktu yang lama itu, maka gugur tanggung jawab agama mereka. Jadi orang yang wafat pada tahun 300 tahun sebelum Nabi lahir itu disebut hidup pada masa fatrah, masa kosong kenabian, sehingga kalau mereka tidak beriman tidak salah, tidak dituntut. Ini juga yang dijadikan dalil oleh para ulama, karena ada umat Islam yang menuduh kedua orang tua Nabi masuk neraka. Jadi kenapa beliau itu ada pada kondisi zaman yang mana pada saat itu kondisi fatrah dan orang-orang tidak dituntut oleh Allah dengan kewajiban beragama. Kemudian yang kedua, keluarga Nabi, ayah beliau, kakek beliau, walaupun pada saat itu berada pada kekosongan agama, leluhur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengamalkan millah Ibrahim. Jadi agama yang dibawa Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kakek buyut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ismail, Nabi dan Rasul yang meneruskan millah orang tua beliau, millah Ibrahim, dan turun temurun sampai dengan suku Quraisy dan sampai kepada orang tua Nabi dan sampai kepada Rasulullah. Sebelum jadi Rasul, Rasulullah itu juga mengamalkan ibadah model ibadahnya Nabi Ibrahim. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kembali kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Jadi orang-orang yang mengamalkan thariqah Tijani dengan pedoman hanya dengan Jawahirul Ma'ani, pantas kalau tidak membaca wadifah dan hailalah. Kenapa? Di Jawahirul Ma'ani wadifah hailalah sudah ada, tapi formatnya belum seperti sekarang. Dan wadifah pada saat itu masih sunnah, belum wajib. Bagaimana formatnya? Istighfar 100. Jadi wadifahnya istighfar seperti astagfirullah 100. Kemudian selawat Fatih 100. La ilaha illallah 200. Jawharatul Kamal 11. Jadi formatnya seperti itu. Kemudian ketika Sayyidi Syekh umur 66 tahun, Sidi Ali Harazim foto, kemudian beliau ditugaskan oleh Sayyidi Syekh untuk berdakwah ke Madinah, yang mana dalam perjalanan beliau wafat di Badar dan dikubur di Badar. Adapun kitab Jawahirul Ma'ani dibiarkan tetap pada aslinya sebagai dokumen resmi thariqah, tidak diubah-ubah, menjaga keaslian. Adapun setelah itu, jadi perkembangan amalan thariqah tidak putus, tapi berkembang.
di mana wazifah yang tadinya sunnah menjadi wajib. Hailalah yang tadinya hanya untuk mengisi waktu, di mana karena pada hari Jumat itu adalah ada waktu istijabah, ya, ada waktu istijabah, maka waktu istijabah ini digunakan untuk berzikir. Tadinya la ilaha illallah, zikir Jumat itu hanya ngisi waktu istijabah, tidak ada perintah khusus. Baru setelah beberapa tahun berikutnya Nabi memerintahkan Syekh dan mewajibkan kepada beliau bahwa wazifah dan hailalah akhirnya menjadi amalan wajib, yang artinya menjadi wirid lazim dalam thariqah. Jadi wirid thariqah ada dua, lazim dan ikhtiyari. Lazim ini bukan hanya pagi sore, wazifah hailalah juga lazim, artinya lazim wajib. Jelas? Jadi saya jelaskan pelan-pelan ini biar ngerti urut-urutannya. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi kalau bertemu dengan yang tidak mau membaca wazifah dan hailalah, itu berarti masih berpedoman dengan jawahirul ma'ani. Jawahirul ma'ani ya tetap menjadi pedoman thariqah dalam wawasan. Adapun dalam syurutut thariqah dan rukun thariqah, maka selanjutnya ya ditulis dalam pertama kitab kedua yang lahir setelah Sayyidi Syekh radhiyallahu an, itu dari Syekh Umar Futi. Syekh Umar Futi nulis kitab Rimah, yang pada kitab Jawahir yang dulu, Jawahir diletakkan di tengah, Rimah di pinggiran kitab Jawahirul Ma'ani. Seperti itu. Dalam kitab Rimah ini lazim adalah pagi al-wird. Jadi pagi sore yang 100% itu bukan wirid lazim, istilahnya kalau di Maroko namanya wirid. Wirid saja, tidak ada lazimnya, karena semuanya lazim. Wirid ya, jadi wiridul sobah dan wiridul masa, wirid pagi dan wirid sore. Kemudian al-wazifah, itu yang kita kenal, kita amalkan, di mana selanjutnya oleh Rasulullah diubah menjadi istighfar 30, dari 100 menjadi 30, tapi istighfarnya agak panjang dikit menjadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diubah menjadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Al-Fatih yang 100 menjadi 50, la ilaha illallah yang tadinya 200 menjadi 100, Jawharatul Kamal yang 11 menjadi 12, di mana yang ke-12 adalah doa. Jadi dijadikan doa. Makanya ketika 12 kita mengangkat tangan dalam sikap doa. Itu ceritanya wazifah seperti itu. Adapun hailalah tadinya juga berdiri bacanya, bukan duduk. Karena ikut caranya kholwatiyah. Tapi setelah itu saya melakukan atas petunjuk Rasulullah untuk dikerjakan dengan duduk hilqah, dengan apa, dalam bentuk lingkaran atau tarsus, ya, dalam bentuk soft barisan. Ini sejarah wirid thariqah Tijaani. Jadi kedirima sudah wajib wazifah dan hailalah. Kemudian datang lagi kitab berikutnya yang namanya kitab Qiraatu Araish. Ya, kitab Qiraatu Araish. Tapi sebelum itu ada lagi kitab yang tidak ada di Jawahir, namanya Al-Jami'. Jadi
Kitab Al-Jami itu ya hal-hal yang dijelaskan Sayyidi Syekh dan itu tidak ada dalam kitab Jawahirul Ma'ani, adanya dalam Al-Jami. Jadi seperti itu ceritanya wirid Thariqah Tijaniyah. Kemudian martabat Sayyidi Syekh radhiyallahu an, yang pertama Al-Qutbaniyatul Ummah, kemudian setelah itu Al-Qutbul Maktub wal Khatmul Muhammadiyil Ma'lum. Jadi maktum dirahasiakan awalnya, akhirnya setelah banyak orang tahu menjadi maklum, artinya terkenal. Kalau maktum tidak dikenal, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita terjemahkan syair Manaqib Tijani. Allahumma syurna bi zumrati abil faidit tijani wa amiddana bi madadi khatmil awliya'il kitmani. Salli ya Rabbi ala man hussa bis sal'il masani wa Allahumma salli artinya ya Allah limpahkanlah rahmatmu. Jadi salawat itu rahmat. Ya Rabb, ya Rabbi, wahai Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Jadi Rabb pencipta dan pemelihara. Limpahkanlah rahmatmu wahai Rabb alaman kepada orang. Siapa orang itu? Khussa, yang diberi keistimewaan atau dikhususkan kepadanya as-sab'ul mathani, yaitu suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat berulang-ulang. Jadi nama lain dari suratul Fatihah Ummul Kitab. Ya, nama lain dari suratul Fatihah adalah Ummul Kitab. Ada juga memberi nama As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap sholat. Dan herannya tidak pernah bosan. Kalau yang lain diulang-ulang kan bosan. Tapi baca suratul Fatihah ada tidak yang bosan? Tidak ada. Dan ini sudah dibuat setiap rakaat. Kalau sholat tidak ada Fatihahnya batal, tidak sah rakaat itu, kecuali masbuk karena sudah diwakili imam. Kalau tidak masbuk, makmum pun tetap harus baca suratul Fatihah. Jadi ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada orang yang engkau beri keistimewaan. Apa keistimewaannya? Diberi 7 ayat yang selalu diulang-ulang dalam setiap sholat, setiap rakaat sholat, yaitu suratul Fatihah. Jadi orang baca manaqib berarti baca selawat sudah dengan sendiri. Wa ala alin wa sahbin, dan juga semoga selawat atau rahmat Allah ini juga tercurah kepada keluarganya, wasahbin, dan sahabatnya. Wa alal qutbit tijani, dan juga semoga tercurah kepada wali kutub at-tijani, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijani radhiyallahu.
In tarumna ilal amani falzamil khutbat tijani in tafuz min hubi qurbin laka tushra. Intarum nailal rahmani. Jadi kalau kamu menginginkan rahmat, menginginkan, naila artinya mendapatkan atau mencapai atau menggapai atau mendapat, amani keamanan. Keamanan di mana? Baik di dunia, terutama kelak di akhirat. Jadi kalau kamu ingin aman baik dunia maupun di akhirat, falzamil khutbat tijani, maka hendaklah kamu ilzam, istiqomah mengikuti amaliyahnya al-khutbut tijani. Siapa? Yaitu Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Intafus, jadi kata faza, ya. Faza artinya beruntung. Intafus, jika kamu beruntung, minhu, darinya, dari mengamalkan tersebut, biqurbin, dengan mendapatkan kedekatan kondisi rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kamu beruntung dari Syekh Tijani tersebut, kamu akan mendapatkan kondisi menjadi orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laka busyra wa tahani, kepadamu berita gembira dan selamat. Dan ucapan selamat. Jadi tahani ucapan selamat atau tahniyah itu. Contohnya ada orang ulang tahun, hani anak, ya, selamat untuk kan. Kaifala wa huwa imam, kaifala kaifala wa huwa imamu bi aqtabiz zamani qad habahu Allahu fadla ma lahu fil kauni thani. Kaifala wa huwa imam, bagaimana tidak, ya, maksudnya kalau kita ikut dia, bagaimana tidak mungkin berhasil, bagaimana tidak mungkin beruntung. Wa huwa imam, sedangkan dia adalah pemimpin. Qutbil aqtabiz zamani, kutubnya para kutub sepanjang zaman. Jadi imamnya para wali kutub sepanjang zaman. Qad habahu Allahu fadla, di mana Allah telah memberikan kepadanya keutamaan. Ya, keutamaan macam-macam, terutama keutamaan yang melebihi yang diberikan kepada siapapun dari para wali kutub. Malahu fil kauni tsani, yang tidak ada duanya di alam semesta ini. Malahu, tidak ada baginya fil kauni, di alam semesta ini, tsani, nomor duanya. Artinya tidak ada duanya, satu-satunya orang, ya, beliau satu-satunya manusia yang dapat martabat al-qutbul maktum dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dia dengan martabat tersebut, dia oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pintu rahmatnya bagi orang-orang yang banyak dosa, jika ingin tobat beneran kepada Allah, tapi bukan tobat tomat.
Tahu tobat-tobat? Ya, habis tobat umat. Ya, makanya beliau menyatakan kalau ada orang masuk torekoh kemudian mendengar jaminan torekoh akan selamat dunia akhirat, aman dari ini macam-macam, kemudian setelah itu dia berbuat dosa seenaknya karena jaminan tersebut, itu tanda-tandanya dia akan masuk neraka. Jadi kita tidak boleh sembarangan gara-gara kalau ikut dia dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala begini begitu dan sebagainya. Ini keutamaan ini tidak boleh disalahgunakan. Karena juga banyak berkembang di masyarakat dengan kedok ya, karena dekat dengan wali, karena dekat dengan ulama, merasa boleh berbuat seenaknya karena nanti akan dibela oleh dia. Ini tidak boleh. Jadi orang yang demikian itu penghinaan kepada Allah, menghina Allah dengan cara berlindung di balik kekasih Allah SWT. Dan orang ya, para aulia tidak mau dijadikan begituan. Kenapa? Dia sendiri takut kepada Allah. Dan para aulia, makanya syarat dalam thariqah ada amni min makrillah, tidak boleh merasa aman dari makrillah. Orang yang merasa aman dari makrillah itu tandanya akan celaka di akhir hayatnya. Jadi orang yang macam-macam menyalahgunakan jaminan thariqah, kemudian dia berbuat maksiat, kemudian dengan maksiat itu dia mengatakan toh nanti akan dapat ampunan, toh setelah baca lazim selesai, setelah watifah selesai, setelah hailalah selesai. Tidak bisa. Memang kita baca la ilaha illallah banyak, tapi ini jangan dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Dia berbuat dosa seenaknya. Kita tetap, bahkan jangankan kita, Rasulullah sendiri yang sudah dijamin tidak akan berbuat dosa sepanjang hidupnya karena maksum, beliau sendiri tetap tiap hari menjaga diri dari dosa. Kemudian masih beristighfar sampai bersumpah, wallahi la astaghfiru kullu yaumin mi'ata marrah. Demi Allah saya tiap hari beristighfar 100 kali. Nabi yang maksum masih istighfar tiap hari. Terus kita ini kalau tidak istighfar mau apa? Dosanya bejibun. Ini oleh karena itu tidak bisa dijadikan alasan karena kita sudah baik, karena kita sudah berthariqah, kemudian berbuat dosa seenaknya dengan keyakinan amalan thariqahnya bisa menghapus itu semua. Jadi adamul amni min makrillah itu syarat dari syurutut thariqah. Jadi Syekh radhiyallahu an oleh Allah Subhanahu wa taala diberi martabat tertinggi dalam makom kewalian yang tidak ada makom lagi di atasnya kecuali kenabian. Jadi martabatnya Syekh wali tertinggi yang tidak ada pangkat lagi kecuali nabi. Dengan martabat seperti itu dia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi para aulia itu khalifah Rasulullah pada zaman masing-masing, mewakili Rasulullah, mengemban tugas Rasulullah dalam membimbing umat dan memberikan syafaat kepada umat. Dengan catatannya itu tadi, siap memberikan syafaat tapi jangan mentang-mentang, siap membela tapi jangan ngelunjak. Jadi kalau ngelunjak nanti dilepas nanti. Karena syaratnya kalau ingin dibela oleh beliau kita harus taat aturan. Itu. Jadi ini pembelaan yang benar. Jadi tidak engkau ikut saya silakan berbuat dosa, tidak bisa. Digoreng duluan nanti yang begitu. Jadi malahu fil kauni tsani, tidak ada di alam semesta ini padanannya, tidak ada duanya dalam martabat.
di kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi. Dalam martabat kewalian beliau mencapai martabat tertinggi. Wa raqa ala maqami jalla an wasfi lisani khusabil fatih wirda wa biqurbi wa tadani waraka. Jadi rata ya. Sehingga dalam pelajaran tasawuf itu ada kondisi namanya tarqiyah. Jadi ada taklim, ada tarbiyah, ada tarqiyah. Taklim artinya pembelajaran seperti ini, belajar, proses belajar. Kemudian tarbiyah, pendidikan. Jadi beda, ngajar dan mendidik beda. Contohnya pendidikan militer. Jadi dalam militer itu dididik jadi militer. Terus bagaimana? Ya dididik caranya perang sungguhan. Jumpalitan beneran, dipukul beneran. Oleh karena itu kalau tidak sanggup kalau mewek dengan kena pelintir dikit mewek, jangan masuk jadi tentara. Karena Pak dididik memang dididik untuk bisa membunuh musuh. Sehingga nalurinya itu sudah naluri membunuh musuh. Tidak ada, dan ketika perang tidak ada cinta orang perang. Gimana ini? Tidak ada HAM, tidak ada dalam perang. Maka gimana dia agar supaya berani masuk ke sarang musuh, membunuh musuh sebanyak-banyaknya dengan satu orang bisa keluar dalam kondisi selamat. Nah ini bagaimana? Ya otomatis harus latihan keras. Sehingga ya ngeri kalau dengar. Saya pernah berapa kali diundang ke markasnya Kopaska. Ya, markas Kopaska. Komando Pasukan Kata. Itu. Jadi Kopassusnya Angkatan Laut itu namanya Kopaska. Ya, ikhwan kita ada dari Kopaska beberapa orang. Di Ancol itu Pak Roi, terus siapa lagi kalau nggak salah sekitar 3 orang. Jadi dari kita ini ada orang Kopaska, sehingga pas ulang tahun dulu, kemudian ketika pergantian baretnya itu mengundang saya untuk doa bersama di markasnya di Teluk Dayung. Kan saya ngelihat, contohnya kita ngelihat Pak Roi itu kalau lagi di Zawiya pakai baju koko, ya kayak yang letoy aja kan. Ya, sehingga sedang ngira begitu di markasnya saya ketemu dia, lupa saya. Kenapa? Ya kan kalau lagi sarungan kayak yang tembem-tembem begitu kan, kayak yang begitu. Ketika pakai baju larinya, kaget saya. Dan sudah lain, karena sudah pakaian lain, kondisi lain, sudah siap. Waduh, saya gitu. Jadi itu ketika di sana kayak gitu. Nah, jadi lari sigap, kelihatan sigap sekali. Kemudian saya coba ya mendalami bagaimana, termasuk bagaimana menyelamatkan diri ya ketika dibuang di tengah laut dalam keadaan tangan diikat. Dan diikat bukan hanya dikasih pemberat, diikat ke belakang, diikat tali simpul mati, bukan simpul bisa lihat pakai tangan. Lu bagaimana menyelamatkan diri dengan kondisi kayak gitu? Nah itu harus bisa. Jadi latihannya itu dilempar ke tengah laut, diikat ke belakang, tangannya dikasih pemberat. Ya kalau dia tidak bisa ini, ya udah wassalam. Lah iya. Kemudian kalau renang, dikit latihan renangnya bolak-balik Bakauni ke Masya Allah. Lah itu sudah biasa. Lah, mungkin sekarang kaget jadi nggak itu.
Nah, itu banyak juga umat Islam nganggap yang dia ketahui itu saja Islam. Ketika ada orang cerita yang lain, ada zaman Nabi, tidak ada. Iya, karena nggak pernah ketemu. Ya. Saya kalau mulai dulu udah pernah ada cerita orang nyebrang laut dengan berenang. Padahal kalau angkatan laut, terutama Kopaska, sudah sarapannya kayak gitu. Jadi kemudian dikirim, ketika dia pamitan ke saya, dikirim ke Aceh. Berapa? Hanya 3 orang masuk ke pedalaman, ke markasnya. Itu ke markasnya Gang, 3 orang doang. Tidak ada Kopaska dikirim 1 kompi, tidak ada, 3 orang. Dan ketika konfrontasi dengan Malaysia dulu di Kalimantan itu, Hambalat ya. Bukan Hambalang, Hambalat. Itu ketika yang lain ini pakai kapal gede dihadapi kapal Malaysia, tetap menter aja. Tapi begitu Kopaska dengan Sekoci 2 orang. Dengan Sekoci, tahu Sekoci? Ya. Dengan Sekoci didekati kapal induk, kapal gedenya, kapal perang Malaysia, didekati, ditelepon, kalau tidak nyingkir, ya tahu sendiri. Artinya karena memang itu wilayah Indonesia. 2 orang yang dihadapi kapal. Kenapa? Ya mereka sudah biasa masuk dalam laut setengah jam dan muncul sudah biasa. Terus bagaimana? Ya sudah ada caranya. Kemudian mereka biasa masuk ke bawah laut, merusak kapal itu, bisa bocor, bisa bagaimana, sudah itu urusan mereka. Lah itulah. Yang demikian perlu dididik. Dalam bertorikoh dididik. Sehingga kalau kita bicara di tempat umum, kita berpikir baca la ilaha illallah 1200 gimana? Tapi kalau sudah dididik, sudah terbiasa baca, ya sudah biasa. Ya kalau ngaku ikhwan dibaca hilala tidak kuat, berarti bukan ikhwan, berarti tidak pernah dididik. Ini tarbiyah, jadi praktekin, dicontohin. Jadi kalau tarbiyah itu ada contohnya. Ya, ada contohnya, kemudian ada prakteknya. Guru ngajari bacaannya, mempraktekkannya, mencontohkan, dan bareng-bareng dan ngawasin, itulah tarbiyah. Jadi dididik. Kita dididik oleh para guru menjadi tentara-tentara yang selalu berusaha ingat kepada Allah, selalu dalam kondisi dikir kepada Allah. Makanya harus dididik. Tidak bisa ya hanya menggunakan ini hanya baca ini baca itu, habis itu dilepas. Tidak bisa. Kenapa kok orang thariqah harus kumpul tiap Jumat? Thariqah yang lain hari apa sesuai dengan tetap mesti mereka itu mempunyai waktu-waktu wajib berkumpul, waktu-waktu zikir bersama. Kenapa? Di situ tarbiyahnya, di situ pendidikannya. Sehingga dari situ ya bisa istiqomah. Ya kalau tidak pernah dididik, ya dibiarkan, ya bukan thariqah. Apa? Ya thariqah-thariqahan. Jadi kalau ada orang thariqah gak pernah ikut ijtima wadifah, ngerjakan sendiri, bukan thariqah yang begitu. Jadi kalau thariqah Tijani ya walaupun 2-3 orang berjamaah wadifahnya, nyari teman, jauh, iya karena dicari. Masa begini, ya salah sopo belum thariqah. Ya kan? Harus siap. Kalau Anda masuk tentara disuruh perang tidak mau, salah siapa masuk tentara? Benar? Dari mau jadi tentara pasti enak tidur di kasur, tidak bisa ceritanya. Jadi kalau sudah tentara, walaupun jenderal pada waktunya masuk got. Terjun ke laut, ya terjun ke laut, walaupun karena sudah biasa bagi mereka. Tidur ya, coba mobil tentara itu, truknya tentara,
Tidak ada yang enak. Saya pernah waktu masih di Gondang Dia dulu pulang ke Surabaya, kemudian bareng ya tentara teman ketemu, loh Pak Yai, iya bareng deh. Satu ternyata tempat dulunya satu ini. Sampai di stasiun Pasar Turi di Surabaya, biar santer, sudah bilang dia telepon ke kantornya minta dijemput pakai mobil. Ternyata setelah karena mendadak ya mobil jeepnya nggak ada, yang ada hanya truk tentara. Jadi dijemput ke stasiun Pasar Turi Surabaya pakai truk tentara. Ya sudah, kita menghormati, masa dihormatin gitu. Akhirnya ya kita subhanallah di tol aja ya, karena juga pas lagi tidak ada penumpangnya, hanya bertiga, supir saya dengan teman saya ini, subhanallah. Jadi gerobak itu masih enak. Jadi bannya sudah kencang semuanya, aduh sepaket, jadi dador ya Allah. Bagi mereka biasa. Jadi ya dipukul, ditonjok sudah biasa mereka. Kenapa? Kalau tidak tahan pukul jadi tentara gimana? Mau perang? Iya, saya yaksikan sendiri apa? Gara-gara kancing baju buka satu siang hari, dia piket. Ya, jadi teman-teman saya pas lewat sahabat mampir yang lagi piket di kantor jaga. Siang-siang buka satu, tanpa ini Mbak Ibu, ada komandannya datang serat tontik otomatis langsung siap begini kan. Langsung komandannya ini memperbaiki kancingnya, dan diomelin, dan habis itu ditonjok, siap. Kayak gitu aja. Kalau saya digitukan muntah langsung. Jadi itu pendidikan, disiplin memang harus. Kalau tidak gitu, tidak disiplin. Telat 5 menit masuk WC, nguras WC katanya. Nah itu dan sebagainya. Demikian dalam thariqah juga ada pendidikan, dididik agar supaya kuat wiridan, kuat zikir, kuat ibadah dan sebagainya, harus dididik. Jadi warakah. Kemudian di atas tarbiyah ini ada tarkiyah. Kalau guru tarbiyah bisa mendidik, bahkan juga seorang guru tarbiyah sejati itu ya mendidiknya ini sampai tahu dengan hati murid dan yang terbetik di hati muridnya walaupun jaraknya jauh. Ini guru tarbiyah. Kalau guru tarkiyah lebih tinggi lagi pengetahuan batiniahnya, sehingga tahu ini murid maksimal nanti pada level apa dia mampu. Jadi contoh orang yang ya seperti di militer jenderal besar ini punya naluri. Bagaimana orang yang masuk jadi murid-muridnya masuk, oh nanti akan begini sudah dilihat dari tek ketemu sudah. Nanti terakhir akan seperti ini. Itu naluri seorang ya, pendidik itu. Pengetahuan seperti itu. Saya sendiri ya dulu ketika saya masih ngajar bahasa Inggris ya, dan saya punya kursus bahasa Inggris, orang daftar belum begitu masuk ke ruang kursus, saya lihat diajak ngomong, sudah tahu oh, ini akan bisa, ini tidak. Kenapa? Diberi oleh Allah SWT naluri. Demikian juga seorang aulia diberi naluri khusus tentang rohani manusia. Sehingga pada tingkat lebih tinggi namanya guru tarbiyah. Ya, guru tarbiyah yang bisa meruqyah. Kata ruqyah ini berarti kata roqa ini membersihkan jiwa murid sampai sebersih-bersihnya, sehingga jiwa itu bisa naik ke makom yang sangat tinggi, namanya waraqah. Waraqah ala maqami. Jadi dengan beliau
mengikuti Sayyidi Syekh radhiyallahu an, kita akan menaiki tangga-tangga martabat sampai kepada makom yang tertinggi. Jalla an wasfil lisani, ya, jalla ya, artinya kemuliaan. An wasfil lisani, yang tidak terbayangkan, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi waraqa a'la maqami, dengan mengikuti beliau kita naik setahap demi setahap sampai kepada puncak martabat, ya, yang mana martabat kemuliaan yang tidak bisa dijelaskan lagi tingginya dengan kata-kata. Bagaimana? Khussa bil Fatihi wirda. Dalam Thariqah At-Tijani ada wirid yang sangat-sangat super khusus, namanya Al-Fatih. Wa bi qurbin wa tadani, dan dengan surat Al-Fatih itu kita akan mendapatkan kondisi kedekatan kepada Allah dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh radhiyallahu an, ya, diberi martabat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meruqyah, ya, menaikkan murid-muridnya kepada makom tertinggi. Kemudian dengan cara apa? Ya, makom tertinggi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di mana alatnya adalah Al-Fatih, wirid Al-Fatih, yang mana dengan Al-Fatih itu kita bisa mendapatkan kedekatan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa bi'anwarin, dan dengan Al-Fatih kita juga akan mendapatkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya martabat, cahaya kewibawaan dan lain sebagainya sudah lengkap di situ. Cuma karena ikhwan tidak tahu, nyari yang lain. Kenapa? Ya, kenapa? Orang itu kalau tidak ngerti pakai cincin merah delima, ya, itu bisa-bisa dibuang ke got. Ya. Makanya dulu ketika saya bertanya kepada guru saya Habib Ahmad bin Abdullah Al-Mukhtar, ya, tentang satu yang cukup lain, kenapa kok tidak dijelaskan di forum, Bib? Ya, ketika saya tanya di forum, saya dimarahin. Ya, dasar saya itu memang, ya, kalau sudah ada yang ingin tahu, saya tidak akan pulang kecuali diberitahu. Maksud orang lain pulang, saya tidak pulang. Beliau kelihatan marah. Kenapa tidak pulang? Ya, ingin dulu sama Habib. Ya. Apa? Ya, kan ngomongnya kayak gitu ya. Begini. Akhirnya apa yang terjadi? Ditutup seluruh pintu. Ini hati-hatinya orang itu, ditutup semua pintu. Kemudian setelah itu saya diajak ke ruang dalam, ditutup lagi, dikancing pintu ruang dalam.
diajak lagi ke kamarnya. Subhanallah, beliau ini memang ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kemampuan banyak membaca. Kenapa? Di ruang tamu, ya kalau kita punya ruang tamu hiasan macam-macam kan, ya hiasan ruang tamu beliau, jadi seluruh tembok ini ya lemari dan penuh kitab semuanya. Kemudian ternyata di ruang dalam pun tidak jauh beda dengan ruang luar. Saat dibawa ke dalam kamar, ternyata di situ juga kamarnya isi kitab, bukan isi hiasan-hiasan. Jadi kemudian saya lihat di mejanya kitab yang dibuka itu banyak, bukan hanya satu kitab. Jadi tiap hari murojaah dengan kitab-kitabnya. Ahmad bin Abdullah Al-Mubarak. Kemudian ketika dia, dan setiap pertanyaan dijawab dengan kitab. Jadi buktinya bahwa beliau ini punya kitab, bukan hanya hiasan, benar-benar dibaca. Makanya setiap ada orang tanya, dia ambilkan kitab. Kemudian di situ langsung jawabannya. Ketika saya tanya seperti itu, ya kemudian dia ambil di antaranya Jawahirul Ma'ani, dibuka, nih. Kemudian suruh baca ke saya. Ngerti kamu? Ya saya ingin dijelaskan sama Habib. Ya begini. Padahal tadi ya di forum di ini itu pengajian khusus Jawahirul Ma'ani. Ya, kalimat ini tidak dijelaskan sama beliau. Kemudian saya tanya, ngeyel sampai dimarahi. Tapi kalau tidak mau dimarahi ya tidak dapat ilmu kan? Ya, akhirnya saya bilang, terakhir saya tanya, kenapa tidak dijelaskan tadi, Bib? Dia marah. Apakah kalian dengan kemarahannya? Kalau kamu punya emas, pantasnya dikalungkan ke itu, ke anjing kan? Ya tidak. Kalau ada orang ngalungkan emas ke anjing, artinya apa dia? Ya bodoh-bodohnya orang dia. Saya tidak bodoh. Dan saya tahu kepada siapa harus saya bicara dan kepada siapa saya harus memberitahu. Sudah cukup? Ya, pulang. Itu subhanallah ya beliau ini. Jadi termasuk ya beliau ini ya dulu Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari Makkah. Ya pusing-pusing ada hal yang tidak dia bingung juga. Ya tetap namanya orang itu ada yang dia datang ke Indonesia, salah satunya ziarah ke Habib Ahmad bin Abdullah, tanya, langsung ada kitabnya. Karena ilmu seorang pinter ya, tidak dibaca, dikasihkan kitabnya, dibuka. Ada 3 kitab. Jawabannya itu ada di 3 kitab. Kemudian diberikan ke Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bacanya pakai telunjuk. Jadi gitu aja dibaca. Dikasihkan, langsung dibaca, hafal dengan begini doang. Ini, jadi disaksikan orang banyak. Ini bukan aja. Ini begini, hafal 3 lembar, 6 halaman. Nah, kitab satunya lagi, ya ada 4 halaman kalau nggak itu. Begini doang, langsung dibaca lengkap. Ini lagi. Itu doang. Inilah orang-orang yang diberi oleh Allah IQ tingkat tinggi. Kalau kita baca kan harus terlupa. Itu mudah tertinggal. Kenapa? Filenya rendah, kemudian RAM-nya kecil, kemudian sinyalnya pas lagi bermasalah, ya udah nyambung. Ya, kalau kayak gitu RAM-nya tinggi, kemudian prosesornya yang terbaru. Core berapa yang terbaru ini? Core 7, Core 9, otomatis cepat. Ya, kalau zaman sekarang pakai Microsoft XP, ya muter aja sampai ngantuk sih muter-muter ini.
Tapi kalau yang prosesor kelas tinggi ya cepet, tek, dibuka keluar, dibuka keluar, dibuka keluar dan langsung rekam. Tek, udah download selesai dalam hitungan detik sudah selesai. Itu kita ngedownload. Iya, berjam-jam tidak selesai, habis gitu dibuka sudah kehapus. Kenapa? Konsep. Itu. Jadi orang para aulia diberi oleh Allah kecerdasan tingkat tinggi. Mending. Ya wallahi saya pernah melihat ya. Jadi wallahi saya jadi bukan kata orang. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah kesempatan bertemu dengan orang-orang kayak gitu. Ya, termasuk buku saya. Itu. Ketika mau saya cetak, saya duduk. Tidak dibuka hanya gini, ininya yang namanya harus tambah ini dibuka benar. Hanya gede doang, tidak dibuka. Pikiran saya biar dibuka satu-satu biar ketemu mana salahnya. Tidak hanya dipegang gini sambil jalan, habis itu dikasihkan ini tambahin, dibuka benar. Jadi mereka orang-orang yang sangat diberi oleh Allah ya ilmu dan ketajaman ya kecerdasan. Makanya setelah diteliti macam-macam kecerdasan itu, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Baru sekarang padahal di tasawuf sudah sejak zaman Imam Ghazali sudah dibahas. Itu yang disebut tauqiyah itu sudah kecerdasan ini, kecerdasan perasaan, ada kecerdasan spiritual dan sebagainya. Baru sekarang para ahli baru heboh, padahal sekian abad yang dulu sudah dibahas dalam kitab-kitab Islam. Itu cuma karena nggak tahu dikira yang buatan Eropa itu yang paling hebat. Jadi waraqa ala maqami jalla wan nasbil lisan husbil fadil da wa bi anwarin, dan dengan ya cahaya. Jadi mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya kewibawaan, berbagai macam cahaya. Oleh karena itu orang kalau masih punya jabatan kan kelihatan. Ya kelihatan apa ya cahayanya, cahaya wibawanya ini. Begitu jabatannya sudah lepas, udah tidak kelihatan. Gitu. Jadi ada cahaya pangkat, ada. Jadi kalau orang Madura bilang itu cahaya pangkat namanya tece. Ya, tece itu apa? Apa namanya? Bahkan itu kalau dulu ya sampai sekarang juga kalau ada pilkades itu ada orang yang malam-malam itu sengaja nunggu di atas gunung, nunggu perpindahan karena pindah kayak bola, pindah-pindah dari calon satu ke calon yang lain. Dan ketika calon itu kejatuhan itu benar. Bahkan ketika pada saat duduk jadi manten dipilih itu, ya yang biasanya yang kena itu ketiduran biasanya saking. Kenapa? Sudah masuk ke dalam dirinya cahaya kepuasaan itu, di mana dia aslinya tidak mampu, makanya dia berat sampai ada yang pingsan. Jadi itu, ya, cahaya. Jadi berasal dari kata jah. Jah itu pak, maka nurul jah, cahaya pak. Cuma kalau sedikit dengaran orang Madura bukan nurul jah, tejen. Jadi ya, dengan Syekh radhiyallahu anhu juga dengan wabi anwarin wasuknas sahbi fi alal jinani ya. Dan nanti mendapatkan janji Allah tinggal menjadi orang-orang dekat bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alal jinan, di surga yang tertinggi. Sayyidul Kauni ahda ya Sayyidul Kaunaini ya.
bersama Sayyidul Kaun. Siapa Sayyidul Kaun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid, pemimpin al-kaunaini, jin dan manusia. Kenapa? Yang diwajibkan ibadah kepada Allah jin dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya di antara julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bangsa jin dan manusia. Bahasa Arabnya Sayyidul Kaunain. Gitu. Jadi ada, jadi selawat itu dihadiahkan, diaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu yaqutal ma'ani, ya. Kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yakut, ya, permata yakut, permata yang sangat indah, sangat mahal. Ya. Permata apa? Ma'ani, ilmu, ya, tentang sesuatu yang rahasia, yang ada di balik yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi pengertian ilmu-ilmu yang sangat dalam itu adalah permata-permata ilmu yang semuanya berasal dari Rasulullah SAW, kemudian dari Rasulullah kepada para walinya, dan dari mereka mengalir sampai kepada kita. Wa habahul qurbu idlan ahadun fil kauni sani lam yanal watu waliyun ma hawal qutbu tijani. Wahabahul qurbu idla ahadun fil kauni fani. Jadi dengan mengikuti beliau kita akan mendapat dari Allah Subhanahu wa taala kedekatan. Idla ahadun fil kauni fani, yang tidak bisa dicapai oleh siapapun di alam semesta ini. Lam yanal qattu waliyun ma hawal qutbu tijani, di mana tidak akan mencapai martabat kewalian secara sempurna kecuali, ya, dia berada dalam seputar Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya Abal Abbas Yaman bismi taba janani. Ya Abal Abbas ashku fatikal khudri dahani. Ya Abul Abbas, ya, nama beliau, namanya Syekh Tijani juga diantaranya Abul Abbas, nama yang diberikan oleh orang 600 tahun belum lahir sudah punya nama. Nah, kalau kita baru punya nama setelah berapa? Syekh Tijani belum lahir sudah punya nama. 600 tahun belum lahir sudah ada yang ngasih nama. Namanya Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Beliau merasa mengira dirinya Khatmul Aulia, tapi dapat teguran bahwa bukan beliau. Akhirnya penasaran, berkelana naik ke alam rohani, dicari gak ketemu. Kemudian, ya kenapa? Maktub dirahasiakan oleh Allah, yang tahu hanya Allah dan Rasulullah, malaikat aja enggak tahu. Itu. Akhirnya dia hanya dapat tanda-tandanya. Apa nanti terbit, ya, lahirnya di Afrika Barat, kemudian mendapatkan pengingkaran yang sangat karena ketinggian ilmunya, ya, orang terlalu tinggi ilmunya bicara dengan orang yang ini tidak nyambung, makanya diingkari. Itu diantaranya gitu. Akhirnya dia nulis kitab namanya Futuhatul Makkiyah. Futuhatul Makkiyah ini konon ada sekitar 14 jilid, per jilidnya 1000 halaman.
berarti 14.000 halaman. Itu Futuratul Makiyah yang membahas di antara dalam kitab itu ada bahasan tentang Syekh Tijani. Kurang puas, dia nulis lagi kitab namanya Anqaul Maghrib fi Samsil Wilayatil Maghrib. Anqa ini artinya Garuda, Garuda yang akan muncul dari barat. Itu. Dengan kemudian Syekh Ibnu Arabi ini memberi julukan karena tidak tahu siapa namanya, dia kasih nama dengan Abul Abbas. Jadi Abul Abbas ini bukan nama beliau dari orang tuanya, tapi 600 tahun belum lahir ada wali yang ingin tahu, penasaran ingin tahu beliau, ya langsung karena tidak tahu, tidak bisa ini menjangkau ingin tahu namanya, akhirnya dia yang bikin nama dengan sebutan Abul Abbas. Ya man, wahai orang, bismihi taba janani, dengan namanya surga menjadi harum. Jadi yang namanya mengharumkan surga. Ya Abul Abbas asku fatikal qutbid dahani, ya. Dan wahai Abul Abbas, saya mengeluh atau gimana ya pada beliau agar supaya dibebaskan dari berbagai kesulitan. Ya Abul Abbas arju dilajumnin wa amani, wahai Abul Abbas, saya berharap payung yang akan memberikan perlindungan dan keamanan. Ya Abul Abbas yaftah fathabat lil waqtinani, wahai Abul Abbas faftah, bukalah, fathafat lil, ya, pembukaan keutamaan dan kesempurnaan. Anta ghayatul baraya, engkau adalah tempat minta tolongnya semua makhluk. Anta munjikul la'ani, dan engkau adalah penyelamat, ya, makhluk juga. Ana dhaifun wajaza'ud dhaifi ta'jilul amani, sedangkan kami ini adalah tamu yang menginginkan kepada tuan rumahnya, ingin mendapatkan sesuatu dari tuan rumahnya, yaitu ta'jilul aman, itu keamanan yang segera. Tamu yang minta jaminan keamanan dengan segera. Jadi ini syair-syair memuji aulia, namanya manaqib. Syair yang muji Rasulullah namanya maulid. Kemudian jika disebut, dibicarakan kebaikan orang-orang saleh, Allah menurunkan baik. Semoga apa yang kita bahas dari syair manaqib Sayyid Syekh radhiyallahu an, yang kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.